Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Semoga saudara-saudari semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma. Saudara-saudari sekalian, dalam podcast kemarin, video yang saya unggah, saya mengikuti apa kata teman-teman kalau Habib Lutfi adalah lurah kuburan. Ketika kata itu saya ucapkan dan saya sampaikan, ternyata teman-teman yang ada di komentar memprotes. Karena gelar lurah kuburan itu sangat kecil skupnya. Teman-teman saya, para komentator itu memilih diksi bahwa Habib Lutfi itu adalah wali kuburan. Kalau wali sudah tingkat tinggi. Ada yang menyatakan Habib Lutfi itu adalah agen kuburan nasional. Bahkan yang lebih top lagi, ada yang menyebutkan paling cocok Habib Lutfi adalah presiden kuburan. Terlepas dari apa yang diinginkan oleh teman-teman, saya setuju saja. Wali kuburan boleh, karena beliau adalah tokoh yang bisa meronsen kuburan. Bisa menemukan barang-barang gaib, roh-roh gaib yang sesungguhnya memang tidak ada, tapi diadakan. Sampai kepala kerbau yang dikubur pun disebutnya sebagai wali kuburan, wali Allah, dikeramatkan. Itu komentar dari teman-teman yang ada di channel ini. Masih saja saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa tanggal 10 nanti Habib Lutfi sebagai tokoh pembangkang, pengacau, perusak Nahdlatul Ulama ingin menunjukkan kepada bangsa Indonesia kalau dirinya adalah tokoh nasionalis yang cinta tanah air. Kita masih ingat setiap kali ada pengajian di Kanzul Sholawat, lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan. Mengajak orang untuk cinta tanah air. Mengajak orang untuk menjaga kesatuan Indonesia. Mengajak cinta untuk Nahdlatul Ulama. Nyatanya dengan kedok mengajak untuk cinta, mengajak untuk bersatu, mengajak untuk mempertahankan. Ternyata ajakan itu ditujukan agar umat manusia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, percaya kepada dia. Lalu ketika sudah percaya, apa yang dikatakan akan diiyakan, sehingga harapannya ketika NU diaku menjadi miliknya, Jatman diaku menjadi miliknya, orang percaya saja. Itu fakta, dan memang ada warga NU yang percaya sampai saat ini membela Habib Lutfi yang nyata-nyata merongrong dan merusak Nahdlatul Ulama. Bahkan PBNU-nya sendiri sama saja, meskipun telah melakukan pemecatan terhadap Habib Lutfi bin Yahya.
Maka kalau kita amati, sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah kamuflase, tipu-tipu. Kalau teman saya di dalam komentar, beliau adalah serigala berbulu daster. Serigala berbulu daster. Itu tolong saudara, kalau tidak percaya, tengok komentar teman kita yang ada di channel ini. Itu artinya, beliau tokoh hebat, menghebatkan diri, dan dihebatkan oleh pengikutnya, sesungguhnya adalah representasi dari firman Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Beliau adalah termasuk golongan orang-orang yang menipu Allah. Kita, umat Islam, juga ditipu, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sepertinya adalah pahlawan, tetapi di balik pernyataannya itu ada ambisi, keinginan yang luar biasa untuk ditokohkan, untuk dihebatkan, sehingga orang mengakui beliau adalah wali kutub. Kalau saya bilang bukan wali kutub, wali katrok. Dan untuk menunjukkan eksistensi, seakan-akan berbela kepada negeri ini, cinta kepada negeri ini, maka beliau bersama rombongannya dalam grup Jatma Aswaja telah mengikrarkan diri akan mengadakan zikir kebangsaan tanggal 10 Agustus di Istiqlal. Di Istiqlal boleh-boleh saja, karena Istiqlal itu adalah masjid negara, siapa saja yang mau pakai, boleh. Sampean kalau punya hajat, mau sholawatan atau pengajian besar, boleh pakai Istiqlal. Karena Masjid Istiqlal adalah masjid negara, siapa saja boleh memakainya. Nah, kesempatan itu, ketika ada momen 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, seakan beliau adalah orang yang paling nasionalis melakukan kegiatan zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal. Hebat. Padahal gerombolan organisasi yang dipakai aslinya adalah organisasi bajakan dari Nahdlatul Ulama. Ketika dipecat dari NU, yang semula Jatman diaku menjadi miliknya, lalu dilakukan rapat musyawarah besar, pemecatan beliau, dan beliau tidak lagi ada di jajaran NU. Ketika dulu mengajak mendukung NU, sekarang berkhianat terhadap NU dengan gerombolan organisasinya Jatma Aswaja. Kalau beliau tulus mendukung NU, berjuang untuk NU, berjuang dalam NU, kenapa mesti melakukan pengkhianatan? Mestinya kan seperti pengurus-pengurus yang lain, ketika tidak jadi pengurus, ya sudah, menjadi tokoh yang ada di belakang. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karsa, tutwuri handayani. Mestinya beliau adalah tutwuri handayani, mengikuti di belakang, mendukung dari belakang, tapi memberikan kekuatan yang luar biasa. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya yang mengikuti Jam'iyah Thariqah Jatman,
pengurusnya mengeluarkan surat kepada warga Nahdlatul Ulama, jangan ikut-ikut apa yang dilakukan oleh beliau dengan Jatma Aswajanya itu. Dan inilah, saudara, surat yang dikeluarkan oleh pengurus Jatman Nahdlatul Ulama. Saya baca, zikir dan doa kemerdekaan bersama TNI dan Polri. Dengan nomor suratnya, silakan baca sendiri, tertanggal 13 Safar 1447 Hijriah atau 6 Agustus 2025. Kepada yang terhormat Idarah Wusto dan Idarah Syu'biyah Jatman se-Indonesia di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, salam silaturahim kami sampaikan, semoga kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat kaum tarekat memiliki peranan penting dalam perjuangan mengusir penjajah bersama TNI, Polri, dan seluruh anak bangsa, maka dalam rangka mensyukuri nikmat dan anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, dihimbau seluruh Idarah Wusto Jatman, Idarah Syu'biyah Jatman, dan para mursyidin melakukan zikir dan doa kemerdekaan bersama TNI dan Polri pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Dimohon Idarah Wusto Jatman dan Idarah Syu'biyah Jatman berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan Polri sesuai tingkatan masing-masing. Demikian surat himbauan disampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, Rais Ali, Profesor Dr. Mashkur Musa, SH MSI Mhum, Mudir Ali, Kiai Zainal Arifin Maksum, Khatib Ali, Kiai Haji Ali M. Abdillah MA, Sekretaris Umum. Inilah, saudara-saudara sekalian, surat dari Jatman secara resmi. Artinya Nahdlatul Ulama punya acara sendiri, punya momen tersendiri, yakni zikir bersama TNI dan Polri di masing-masing daerah. Karena itu, dengan adanya surat ini, jelas-jelas bahwa Jatma Aswaja yang mengadakan zikir kebangsaan di Istiqlal sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Soal warga NU mau mengikuti, ya silahkan saja. Tetapi secara organisasi, Jatma Aswaja adalah organisasi yang mengkhianati
Nahdlatul Ulama. Ini warga NU harus tahu supaya jelas bahwa sesungguhnya beliau yang saya sebutkan sebagai lurah kuburan itu benar-benar bukan lagi orang yang punya perjuangan mendukung Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.